itu kalau udah kita tunggu dulu 5 menit atau 10 menit ya. Baru kita sket, apa kita gambarnya misalkan ke kaligrafi atau binatang atau apa. Kalau ada yang pesan misalkan buat cenderamata, buat pajangan atau di rumah, ya itu tergantung konsumen juga yang minta. Baru di sket, baru kita ukir. Terus kita kalau emang pengen diwarna ya kita kasih warna. Bisa diwarna. Kalau emang natural ya kita kasih tinta aja. Kalau udah beres, udah dikasih tinta, udah rapi, kita jemur dulu sebentar. Baru kita kalau yang simpelnya sih kita pakai vernis ya. Kayak clear kayak gitu, disemprot pakai pilok kayak gitu supaya cepat. Kalau emang manualnya sih kita digoreng pakai lemak ya. Cuma kan prosesnya lama ya, lumayan. Untuk masalah tingkat kesulitan sebenarnya sih relatif ya, tergantung apa bentuk yang misal konsumen yang inginkan, misalkan logo kayak gitu, logo Mandiri, BNI, terus Pertamina, terus Bank BCA. Kalau emang ukurannya kecil ya kayak medali kayak tadi, itu sangat perlu waktu juga gitu. Kalau emang kau pengen rapi kayak gitu. Kalau untuk udah mungkin bilangnya udah mahir mungkin ya, mungkin ini setengah jam atau 1 jam udah jadi, udah bisa langsung dikemas. Iya. Kalau masih pemula, masih standar ya mungkin ini bisa 3 hari atau 4 harian. Kalau yang kuda mungkin 1 minggu. Maksimalnya mungkin 2 minggu. Ya, macam itu juga ada karakternya, mungkin ini kodenya posisinya harus kayak gimana, gitu kan. Terus emang karakter batunya mah beda-beda ya. Ada yang cepat patah di tatahnya itu, ada yang masih keras juga gitu, walaupun tatahannya juga masih kenceng. Ada juga apa batunya itu kasar. Kalau untuk pelatihan sih nggak ada ya. Kita langsung kasih tahu aja. Misalkan ini ya, mungkin penataan kayak gini, di titik-titik kayak gini gitu, supaya kesannya kayak karang kayak gitu. Ya, terus kalau emang kasih tinta, paling kasih tinta semuanya kayak gitu. Iya kasih tahu. Kalau untuk masa pengukiran sama sket, saya terjun sendiri kayak gitu. Waktu itu hampir 15 orang. Itu waktu bikin medali itu kayak gitu. Iya. Sama bikin telur. Kita kan waktu itu ngerakit ya, bikin potong mesin buat motong-motong kayak gitu. Kita bikin rakitan dulu. Jadi batu kayak gini kan kalau dikasih di belah-belah kan bisa lagi ya, masih kepake. Paling yang motong-motong, yang belah-belah, terus yang nyeket-nyeket kita bikin pola dulu, misalkan kalau lingkaran, kalau bikin opal kita bikin polanya, malnya kayak gitu. Baru yang seket-seket, pengen ngemal-ngemalnya kayak gitu aja. Nah, untuk hitungan honor, kita lihat dulu nih pengerjaan tiap orang itu. Misalkan kalau ngebelada itu kasih harganya berapa gitu. Per item kayak ini harganya misalkan 2.000 atau 500 rupiah kayak gitu. Nah, kan dikalikan sekian ribu kan lumayan ya tiap orang kayak gitu. Kalau dulu sih mungkin saya sangat bingung ya mau masarinya kayak gimana gitu kan. Kalau kan dulu saya kan HP sini titik kayak gitu ya. Oh saya nggak harus gimana nih masarinnya kan. Nah, ke internet juga jarang, nggak tahu ya pokoknya. Sangat vakum sekali gitu kan. Mungkin kalau sekarang sih ada juga HP gitu kan. Ini sangat jarang sekali gitu. Atau mungkin karena harganya mungkin terlalu daya jualnya masih kurang atau gimana kayak gitu. Kalau penjualan sih saya masih ikut-ikut nih. Ikut-ikut. Paling saya kalau guru saya ada event nih, saya ngasih bikin barang berapa gitu. Kalau emang tuh 100 karya, saya ikut nempel tadinya nih. Sebelum saya jadi mitra nih, saya nempelin karya dulu. Nah, di situ kan ada order juga nih. Guru saya juga kan keteter juga nih. Tolong ini karya kamu nih ada yang suka. Saya bikin 50 item. Gimana? Beres berapa hari gitu. Oke, siap. Saya kerjakan seperti itu. Masalah yang lain mungkin kalau konsumen ya, misalkan pengen yang putih nih. Ternyata batunya itu ada yang motif kayak gitu. Yang serat-serat kayak gitu atau ada titik-titik hitam. Nah, itu komplain. Gimana saya pengen putih pokoknya. Kita usahain mungkin ada sebagian yang saya kerjakan dulu atau yang pengen diganti batunya. Kita ganti. Kalau yang kita akalin nih kita kasih tinta air kayak gitu, kita cat. Kasih supaya agak putih kayak gimana kesannya.
kayak gitu aja. Permodalan kan sebelum saya mitra, saya belum memodal nih, harus usahanya kayak gimana. Nah pas itu saya ikut mitra ke PT Antam, nah baru saya nih dikasih modal pertama 10 juta. Saya beli alat, part kayak gitu, pisau, sama bikin saung nih. Kan tadinya saya di sana ya bikin babalen kayak gitu. Nah kan 5 tahun ternyata udah amruk nih. Nah baru situ nih nunggu lagi nih, nunggu ada project lagi saya kumpulin nih untuk menutupi. Kan di PT Antam 3 tahun nih ada angsuran lah, tiap bulannya harus store juga kan, itu 3 tahun ya. Pokoknya saya ngusahain gimana saya nutupin untuk modal pinjamannya itu per bulan ya. Pokoknya usahain saya jual karya ini harus gimana kayak gitu. Sebenarnya dari situ sih enakin juga. Saya masukin kan di PT Antam juga ada outlet ya, kita masukin ke sana, atau juga ada yang langsung pesan langsung. Pokoknya ketutup juga sama kita bikin karya itu.